memulai ibadah kita. Tapi sebelum kita memulai, kami mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Mars PA. Nah, adik-adik, kita masih tetap berdiri. Kita akan menyanyi Selamat Pagi Tuhan. Kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan telah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan segar. Dan sekarang kami akan memuji Tuhan lewat ibadah pada pagi hari ini. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri, kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 72 ayat 18 sampai 19. Sudah dapat adik-adik Mazmur 72 ayat 18 sampai 19? Kalau sudah, kita baca. Kali dulu baca 18, baru ke Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Setelah kita membaca Mazmur, kita menyanyi memuji Tuhan dari Kidung Ceria 22, Besarlah Kasih Bapa. Firman Tuhan pada pagi hari ini ya? Siapa ya? Saya lupa nih. Kak Tepi tahu nggak sih? Nggak tahu juga. Masa kayak sama dia? Yuk, kita sama-sama. 1, 2, 3. Karya. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi sama Karya hari ini. Sebelum kita mulai firman kita siapkan Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita
Bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Sudah dibuka semua? Belum kan belum? Oke, kami tunggu. Kira-kira Yohanes itu di perjanjian lama atau baru? Baru ya. Yohanes itu ada di perjanjian baru. Sudah kebuka kitabnya? Sudah kan? Sudah ya. Ya, kita biarkan Alkitab kita terbuka, lalu kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada saat hari ini kami boleh masih diberikan kesehatan, kami boleh ada di tempat ini mengikuti ibadah-Mu. Tuhan, sementara kami mau mendengarkan firman-Mu, pimpin kami Tuhan agar kami dapat mengerti maksud dari firman Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa, agar saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita baca kitab kita yang terambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Kalian bacain ya. Perikopnya yaitu perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuh menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pimpinan pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pimpinan pesta itu mengecak air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, adik-adik, sekarang kalian mau tanya, siapa di sini yang pernah datang ke pesta perkawinan? Saya kok. Pasti semua pernah ya datang ke pesta perkawinan. Kalau di pesta perkawinan itu kira-kira ada apa? Banyak makanan kan? Banyak makanan, banyak minuman, banyak buah-buahan, pokoknya banyak segala-galanya. Ya. Nah, di Kana ada sebuah perkawinan. Waktu itu ibu Yesus datang ke sana. Dia diundang. Yesus juga ada datang ke sana. Nah, saat pesta perkawinan itu berlangsung, tiba-tiba anggurnya habis. Kira-kira adik-adik kalau kalian mau tanya, di sini siapa yang pernah merayakan ulang tahun di rumah? Saya. Ada yang pernah merayakan ulang tahun kan di rumah? Kira-kira kalau waktu kalian ngadain pesta ulang tahun di rumah, air minumnya habis bagaimana? Malu nggak sama tamunya? Malu ya. Aduh, air minumnya habis. Gimana? Tiba-tiba nanti lari-lari ke warung ya, beli deh, biar tamunya bisa minum. Nah, di sini yang punya pesta itu tidak tahu kalau anggurnya habis. Yang tahu itu Ibu Yesus mengetahui kalau anggurnya habis. Lalu dia datang kepada Yesus. Dia bilang, "Anggurnya habis." Terus Yesus jawab apa? "Nanti Ibu, waktu saya belum." Nah, Yesus jawab seperti itu. Waktunya belum. Nah, tapi ibunya khawatir nggak? Ibu Yesus khawatir, takut tamu-tamu tidak bisa menikmati anggur. Nah, Karya punya contoh ya. Nanti Karya kasih contohnya. Lalu setelah Yesus merasa ini waktunya, dia menyuruh pelayan-pelayan untuk mengisi tempayan itu dengan air. Karya punya
air, nih air putih. Ya, diisi penuh airnya. Airnya warnanya putih waktu itu ya. Tiba-tiba diisi penuh oleh pelayan-pelayan di pesta. Nah, lalu setelah diisi penuh, Yesus menyuruh para pelayan untuk mencedok anggurnya, mencedok air yang ada di tempayan. Tiba-tiba berubah menjadi anggur. Nah, ini dicedok anggurnya, lalu diberikan kepada pimpinan pesta. Nah, diberikan kepada pimpinan, diminum. Wah, rasanya enak. Katanya, kenapa ini rasanya lebih enak dari anggur pertama? Ternyata dia tidak tahu kalau tadinya itu anggur terbuat dari air biasa. Lalu Tuhan Yesus menyatakan mukjizatnya di tempat itu, merubah air menjadi anggur, memberikan yang terbaik untuk para tamu. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita juga seperti itu ya. Kita terkadang dihadapkan pada masalah. Yang paling gampang deh sekarang, masalah yang paling sering kita hadapi apa? Dengar kanan kiri kena sakit. Sakit apa sekarang yang lagi ngetren tuh? Sakit corona. Ya kan? Kiri kanan pada kena sakit corona. Kira-kira kalau Tuhan mau menghilangkan corona dari muka bumi ini bisa nggak adik-adik? Bisa, Kak. Bisa ya. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Kok sampai sekarang coronanya nggak hilang-hilang sih Kak? Aku jadi nggak bisa impa, kita jadi nggak bisa gereja nih gara-gara corona. Nggak hilang-hilang. Kenapa Tuhan Yesus tidak melakukan mukjizatnya? Bukannya tidak melakukan. Sebenarnya Tuhan bekerja melalui cara yang lain. Kalian tahu? Sudah pernah dengar sudah dengar belum berita kalau mulai kemarin sudah banyak yang bisa divaksin atau disuntik? Ya kan? Itu cara Tuhan bekerja untuk menghilangkan virus corona dari muka bumi ini. Dia menyuruh anak-anak Tuhan untuk menciptakan vaksin yang bisa melawan virus corona. Nah, seperti itu adik-adik. Kalau adik-adik sedang sakit nih di rumah, apa yang adik-adik lakukan? Minum obat. Nah, minum obat. Tapi tidak lupa juga berdoa. Ya kan? Tuhan mau mengajarkan kita di firman ini, yaitu kita harus tetap percaya sama waktunya Tuhan. Lalu kita harus andalkan Tuhan. Tidak lupa kita ikuti perintahnya. Ya, kita juga berdoa minta Tuhan mengangkat pergumulan kita. Tapi bukan berarti jawaban Tuhan itu harus sesuai keinginan kita, karena Tuhan punya caranya sendiri. Jadi kita harus sabar untuk menunggu waktunya Tuhan. Nah, adik-adik, seperti itu firman Tuhan hari ini. Jadi cukup sekian firman Tuhan hari ini. Ya. Jangan lupa kita harus tetap apa tadi? Percaya, andalkan Tuhan, ikut perintahnya, dan jangan lupa tetap bertekun dalam doa. Oke? Karya punya tugas untuk adik-adik di rumah. Ya, nanti tugasnya bisa dikirim ke kakak layannya, yaitu ayat hafalan. Ayat hafalan kita kali ini diambil dari Filipi 4 ayat 6. Ya, ingat-ingat adik-adik, ayat hafalan kita diambil dari Filipi 4 ayat 6 yang bunyinya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi yang telah dibawakan oleh Karya, kita menyambut dengan menyanyi Kidung Ceria 271, Cinta akan Yesus.
Adik-adik, tiba saatnya kita untuk doa syafaat. Untuk itu, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada saat ini. Tuhan, saat ini kami bersatu hati untuk mendoakan gereja kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk pendeta kami, pendeta Egbert, juga pendeta Stella Mandagi Rompis. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh kehidupan mereka, untuk keluarga mereka, untuk kesehatan mereka ya Bapak. Tuhan tolong beri mereka kesehatan yang luar biasa ya Tuhan, karena mereka harus tetap melayani kami ya Bapak. Walaupun keadaan kami tidak bisa dapat bertatapan langsung, tapi kami percaya Tuhan, saat Tuhan memberikan mereka kesehatan, kekuatan, segala sesuatunya boleh dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk keluarganya Tuhan, berkati seluruh keluarganya, jauhkan keluarga mereka Tuhan dari sakit penyakit, karena mereka adalah penopang bagi para pendeta kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk para majelis, penatua diaken, Tuhan yang berkati setiap tugas layan mereka ya Bapa di saat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk karyawan kantor Tuhan, dimanapun mereka berada, dalam kondisi apapun mereka saat ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, kiranya seluruh karyawan kantor, baik itu satpam maupun kostor, Tuhan tetap melindungi mereka, berkati mereka, beri mereka kesehatan yang luar biasa. Ya Bapa, saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami percaya Tuhan kalau setiap apa yang kami alami di dalam negeri ini, Tuhan turut campur tangan ya Bapa. Setiap kejadian-kejadian, bencana-bencana alam yang kami alami, Tuhan kami percaya ya Bapa, Tuhan turut bekerja, membantu dan menolong mereka yang saat ini terkena musibah bencana alam, baik yang berada di Sulawesi, Kalimantan, maupun di Jawa Barat. Tuhan tolong mereka Tuhan, saat ini mereka butuh Engkau hadir tengah-tengah mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan, saudara-saudara kami dapat terus kuat Tuhan, karena Engkau ada di tengah-tengah mereka. Kami juga mengucap syukur ya Bapa untuk memimpin negara ini, Presiden kami. Tuhan, tolong beri hikmat kebijaksanaan kepada Presiden kami ya Bapak dalam setiap mengambil keputusan. Juga Tuhan kami berdoa setiap kami sudah mendengar Tuhan bahwa vaksin COVID-19 itu sudah berada di Indonesia dan sudah tersalurkan ke beberapa pihak. Tuhan tolong melalui vaksin ini bangsa kami boleh terbebas dari COVID-19 dan kami dapat beraktivitas kembali seperti biasa ya Bapak. Kami dapat bergereja, kami dapat beribadah seperti biasa. Kami mohon Tuhan, kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapak. Kau tidak pernah meninggalkan bangsa dan negara ini. Kami mau serahkan seluruh bangsa dan negara kami Tuhan. Setiap permasalahan bangsa dan negara ini kami mau serahkan dalam tangan-Mu. Kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk PLKPA. Tuhan, Engkau tahu keberadaan PLKPA di mana angka layan yang mungkin minim, tapi kami percaya Tuhan, walaupun kami minim, tapi kami memberikan yang terbaik untuk adik-adik layan kami. Dan kami juga mohon kepada-Mu Tuhan, beri kami kesehatan ya Bapak, agar kami dapat terus melayani adik-adik layan kami melalui streaming. Dan kami juga percaya Tuhan, Engkau akan memberikan waktu yang tepat untuk kami dapat bertemu dengan adik-adik layan kami. Sungguh Tuhan, kami rindu bertemu dengan adik-adik layan kami ya Bapak. Kami rindu untuk bertatapan langsung dengan mereka. Tuhan, Kau yang tahu kerinduan kami, Kau yang tahu kerinduan adik layan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar setiap doa kami. Ya Bapak, kami mau serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami mau akhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai
Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Nanti persembahannya bisa digabungi sama papa, mamanya, disetor ke kantor gereja. Dan kita akan menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk persembahan yang kami berikan kepadamu Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan Tuhan boleh dipergunakan dengan baik Tuhan untuk pelayananmu Tuhan. Terima kasih Tuhan dan berkati kami semua Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah impak kita pada pagi hari ini dengan menyanyi dari Kidung Ceria 90, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, kita akan menutup ibadah impak kita pada pagi hari ini dengan berdoa yang dipimpin oleh Tania. Jadi kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena hari ini kami sudah boleh mengikuti ibadah impak minggu. Ya Tuhan, berkati kami ya Bapa dimanapun kami berada, agar kami dapat mengikuti impak selanjutnya. Berkati juga kakak layan ya Tuhan yang sudah dapat bertugas hari ini. Kami percaya Tuhan kami akan diberikan kesehatan, kekuatan dalam menghadapi hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berkati